Apakah ibu setuju dengan poligami? Apakah bapak setuju dengan poligami? Setuju. Jangan marah, Bu. Jangan marah. Ini cuman ngetes mikrofon. Malam ini kita tidak bahas poligami, karena poligami bukan untuk dibahas, tapi untuk diamalkan. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hadi Jamsil SAG, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Yang kami hormati Bapak Razuli SPD, Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Muqtadim Barunsari Bengkayang. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Dr. Hatoli SSC MH yang alhamdulillah saat ini sudah tiba dan berada bersama-sama dengan kita untuk mengisi kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445
mulia di masjid yang kita cintai ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Muqtadin Banuksari. Kepada yang terhormat Bapak Rajuni SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ustadz Dr. Napoli dari Sabah dan rombongan kami atas nama pengurus Masjid Al-Muqtadin dan panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kata dalam sambutan kami, dalam mungkin pelayanan kami ada yang tidak berkenan di hati Bapak sekalian. Itu kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itulah yang dapat kami suguhkan kepada Bapak-Bapak hadirin sekalian. Tidak ada gading yang terekam, tidak ada laut kalau tidak bergelombang, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya banggakan Bapak Ustadz Napoli dari kegiatan Maulid ini. Saya mungkin yang ketiga Pak, dua bersama-sama. Yang saya hormati Long Edi R. Yaakob, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Dapil Kawang Bengkayang. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Yang saya hormati pengurus masjid, imam, tokoh agama, ada Pak Imam. Kalau saya sebut imam, berarti Pak Imamnya pada Bapak Ibu yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa tak hentinya kita mengajarkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, inayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat masih diberikan kesempatan berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Artinya kita berkumpul ini akan mendengar ketauladanan Rasulullah. Artinya dari perilaku, perbuatan, ibadah, apapun yang terbaik dari beliau ini patut kita contoh. Yang jelas pada malam hari ini walaupun berimpik-rimpik, kita ini adalah membangun silaturahmi. Dengan membangun silaturahmi antara dua, kurangi dosanya, nambahi dosa. Kalau kita ceritakan orang lain, artinya nambahi dosa. Tapi kalau kita menciptakan kebaikan, insya Allah menambah pahala. Inilah suatu hikmah daripada kita bersilaturahmi. Dan silaturahmi ini juga adalah bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kita saling ketemu, saling menyapa, saling menginformasikan, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Mari kita dengarkan hikmah Maulid Nabi ini. Jangan bosan mengikuti Maulid, jangan bosan mengikuti acara-acara seperti ini. Ini adalah semua menambah keimanan kita. Terima kasih. Kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah lapangkan rezekinya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah sehatkan keluarganya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah lunasi utangnya. Nah, jadi banyak yang berutang. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya, sehat? Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, jelas nggak suara saya? Jelas saja atau jelas sinyan? Bapak-bapak, jelas nggak suara saya? Coba saya tes. Ini cuma ngetes mic. Ibu-ibu, tolong dijawab. Apakah ibu setuju dengan poligami? Apakah bapak setuju dengan poligami? Setuju. Jangan marah, Bu. Jangan marah. Ini cuma ngetes mikrofon. Malam ini kita tidak bahas poligami, karena poligami bukan untuk dibahas, tapi untuk diamalkan. Tak perlu dibahas, amalkan aja. Yang saudara-saudara kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bekayang, Bapak Dr. Andes Haji Samsul Rizal. Yang keberapa dah nih Pak? Yang ke-11 ya? Yang ke-11 kali bersama dengan beliau. Tapi beliau kerap jumpa dengan saya acara ceramah 11 kali. Tapi ada yang jarang dengan saya, tapi paling lolok kenal dengan saya. Ini dia abang dan saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekayang, Abang dah Haji Damsir SAG. Beliau ni sibuk luar biasa. Dah 2 tahun saya tak jumpa. Anak Raja Meli Semangke. Meli Semangke ditimbak seng. Kadi sudah hampir yang ceramah. Anak Raja Meli Semangke. Meli Semangke ditimbak seng. Dengan Abang dah Haji Damsir sudah lama saya tak berjumpa. Malam ini kelihatan makin ganteng. Lalu yang kita hormati selanjutnya, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ayahanda Dr. Haji Edi Yaakob. Ini yang ketiga kali. Jadi saya ini ceramah, diundang pejabat datang, diundang di masjid datang, diundang di kawinan datang, diundang di surau datang, diundang di acara taruh datang, orang mati datang. Semua saya datangi. 2 syaratnya, asal sempat sehat, insya Allah saya datang. Biar saya diundang gubernur, kalau saya tidak sempat, tetap saya tolak. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan nih, Ustaz Hatoli kalau diundang pejabat datang, diundang di surau dia tidak datang. Itu adalah dusta di antara kita. Saya datang aja. Cuman mohon maaf, memang jadwalnya ini ngantri. Ini bulan Maulid, saya dapat jadwal yang saya terima, maksudnya
96 masjid. Ini yang ke-42. Masih ada 54 masjid lagi. Tidak apa-apa, itu adalah resiko jadi ustaz terkenal. Perasaan saya aja. Lalu yang kita hormati selanjutnya Ketua DKM Masjid apa namanya? Al-Muqtadin, namanya Pak Rajuli, betul ya Pak? Rajuni. Oh, beda sih huruf nang ini. Mudah-mudahan Pak Rajuni panjang umur, sehat badannya, lapang rezekinya, dan mudah-mudahan bisa nikah sekali lagi. Kalau dah 40 orang yang ngaminkan, insyaallah kabul. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan semuanya pangkat dan jabatannya. Walaupun tidak saya sebutkan, apalagi ibu-ibu yang jilbabnya seragam. Itu yang seragam yang kasidah tadi Bu ya. Cantik bajunya. Mudah-mudahan udah lunas. Karena saya pernah ceramah di beberapa tempat, ada ibu-ibu baju seragamnya bagus, rupanya 3 kali bayar. Nah ini mudah-mudahan udah lunas. Walaupun tidak saya sebutkan semua pangkat dan jabatannya, tapi insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sudah tidak terhitung berapa puluh kali saya ceramah di Kabupaten Bengkayang, tapi sekalipun belum pernah saya ke Bengkayang yang berangkat seorang. Pasti datangnya dijemput, baliknya diantar. Di tempat lain biasa datang tak dijemput, balik tak diantar. Dah macam mantu jelangkung. Tadi saya dijemput oleh Pak Amran Ismadi. Mana dia? Mana tadi dia? Oh, nanti nih dengan abang-abang tadi dijemputnya saya pakai Auto Fortuner. Mudah-mudahan di otonya. Otonya ya. Tadi dijemput, kalah di antar. Diantarkan lagi. Awas juga diantar ini. Kalau tidak diantar berarti itulah yang terakhir saya di Bengkayang. Mohon maaf, suke saya ke Bengkayang ini. Walaupun umat muslimnya minoritas, tapi kegiatan keagamaannya luar biasa. Insya Allah ini nanti di akhirat masuk surga semua. Tapi nanti yang mimpin kita masuk surga kira-kira dari Bengkayang nih, Pak Wakil insya Allah nanti ya mimpinnya. Karena ada ayatnya itu ada di surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang 7 naam ya Allah. Sisanya saya ulang sekali lagi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Terpaksa. Kata Allah, nanti di akhirat setiap umat akan digiring masuk ke dalam surga berombong-rombongan berdasarkan dengan pemimpinnya masing-masing. Jadi kita nanti di akhirat Pak Bu akan masuk surga dengan dipimpin oleh pimpinannya. Nah, Kabupaten Bengkayang pemimpinnya yang bersyahadat Pak Rizal. Berarti nanti di akhirat yang mimpin kita masuk Pak Wakil.
Kata malaikat, insya Allah nanti di akhirat barisan dari Kabupaten Bengkayang silakan masuk ke dalam surga. Siapa pemimpinnya? Kata malaikat. Majulah Pak Wakil. Baik. Saya kata dia, saya. Masuk Pak Wakil. Kayak disusul, siapa yang nyusul? Abang dah Haji Damsir masuk karena dia kemenang. Ya paling masuknya dia. Ngurus agama soalnya. Disusul lagi oleh Pak Rajuni, ketua DKM masjid. Bapak-bapak itu semuanya nanti masuk dalam surga juga. Amin pun malas. Ibu-ibu nanti masuk surga semuanya. Yang terakhir masuk barulah saya. Saya masuk juga barisan Bengkayang. Tapi disetoplah malaikat. Stop. Tampaknya bukan orang Bengkayang. Kenapa ada di barisan Bengkayang? Datanglah Pak Wakil menjelaskan, malaikat ini dia memang bukan orang Bengkayang. Kenapa ada di barisan Bengkayang? Dia sering ceramah di Bengkayang. Oh, ini Ustadz yang terkenal ya kan, kata dia. Yang subscribe-nya sampai 80,1 ribu. Ustadz Atoli kan, kata. Betul, masuklah jual. Dapat saya tampiasnya, kata orang Samar. Kenapa Ustadz Hatoli mau datang ceramah jauh-jauh ke Bengkayang, nanti balik ke rumah udah jam 2 malam? Apa yang dicari? Banyak orang nuduh saya, Ustadz Hatoli suka ceramah ke jauh-jauh karena amplopnya tebal. Salah, karena saya ceramah tidak pernah mengharapkan amplop. Amplop selalu saya buang. Isinya pun tak penting, yang penting jumlahnya. Mohon maaf. Saya kalau balik dari ceramah, karena amplop ini misalnya, misal saya karena amplopnya balik dari ceramah, itu kalau nyampe di rumah langsung saya berikan ke anak yatim piatu. Karena di rumah saya ada anak yatim piatu di rumah. Siapa itu? Umat ayah saya lah. Nek Aki, Nek Uwan tak ada lagi. Jadi umat ayah saya yatim piatu, ya dah saya berikan. Nah, ibu bapak, jadi apa yang Ustadz Atoli cari? Cuma satu yang saya cari. Siapa tahu nanti di akhirat ada satu tangan masyarakat Bengkayang yang akan narik tangan saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya ini paling banyak dosanya. Kalau dibandingkan bapak ibu, saya ini yang paling banyak dosanya. Siapa yang paling banyak dosanya? Saya. Siapa yang paling banyak dosanya? Saya lah tuh. Man kasara kalamuhu, siapa yang banyak bicaranya, kasara khotomuhu, dia yang paling banyak salahnya. Siapa yang paling banyak salahnya, dia yang paling banyak dosanya. Siapa yang paling banyak dosanya, maka neraka lebih layak baginya. Dari sekian ramai yang hadir, coba tebak, siapa yang paling banyak bicaranya? Jadi yang paling layak masuk neraka siapa ya? Sakit tadi saya. Tahu itu udah pagi tadi. Ya Allah, oke, kita lihat dulu lah judulnya apa nih? Tablik akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445H garis menjong 2023M. Mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB di Masjid Al-Muqtadim Bengkayang. Wah, dah jadi judulnya. Saya sebenarnya bukan mau melihat judulnya, saya mau melihat di foto saya. Di foto saya putihnya macam telur lakak dikupas. Pasti ibu-ibu banyak yang kecewa karena tidak sesuai dengan asli. Saya sebenarnya mohon maaf Pak Bu, kalau melihat baliho besar macam ini, khawatir saya. Nanti habis acara, orang pakai jemur padi.
Ada. Kasihan muka saya dikacak-kacak lah. Belum nanti diamankan Pak ya. Ini mohon maaf saya ceramah bahasa Sambas ngerti nggak nih? Ada yang nggak ngerti? Yang nggak ngerti nanti cari terjemahan di bawah ini ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, coba sekarang saya tanya, apakah bapak ibu mencintai Nabi Muhammad? Cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Cinta aja atau cinta betul? Suah ke tapi jumpa Nabi Muhammad? Suah enggak mendengar suara Nabi Muhammad? Suah enggak bermimpi melihat Nabi Muhammad? Kenapa tiba-tiba cinta? Jumpa enggak pernah, dengar suaranya enggak pernah, tiba-tiba cinta. What's wrong? Wah, bahasa Sambasnya what's wrong? Ada apa sebenarnya? Nabi Muhammad walaupun kita tidak pernah dengar suaranya, kita tidak tahu wajahnya, tapi kita tetap cinta dengan beliau, betul? Kenapa harus cinta? Karena Nabi Muhammad pun sangat cinta dengan kita umatnya, Pak. Percaya enggak, Pak? Ya. Gitu ceritanya. Mau dengar ceritanya? Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal, betul? Nabi meninggal hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal. Sami, ini hebat Pak. Jadi sebenarnya kalau nak niru Nabi, tanggal ulang tahun tuh tanggal meninggal. Jadi mestinya kalau ulang tahunnya bukan happy birthday to you. Harusnya bersedih sampai tahu pas ulang tahun tuh mati. Hari Senin 12 Rabiul Awal, pada waktu itu Allah utus malaikat pencabut nyawa. Siapa namanya? Malaikat pencabut nyawa kenal baik. Israel namanya. Israel, kau turun ke bumi hari ini, hari Senin 12 Rabiul Awal, cabut nyawa kekasihku Muhammad. Tapi sebelum kau cabut, tanya dulu dia, mau atau tidak? Kalau dia mau, cabut. Kalau dia tidak mau, tunggu sampai dia mau. Nih hebatnya Nabi Pak, ditanya dulu, Muhammad mau tak kau ku cabut nyawamu? Kalau mau ku cabut, kata malaikat. Kalau tidak aku balik lagi. Kalau kita gimana? Misalkan esok Pak Rajuni misalnya, atau galak subuh, datang malaikat Israel, Rajuni, saya disuruh Allah mencabut nyawa Bapak, mau atau tidak? Apa jawabannya Pak? Hah? Insya Allah katanya. Insya Allah apa itu? Insya Allah mah. Hati-hati semua lah ya. Nabi ditanya dulu, Muhammad, kata malaikat Israel, saya disuruh oleh Allah mencabut nyawamu, tapi saya disuruh tanya dulu. Kalau kau mau, saya laksanakan. Tapi kalau kau tidak mau, saya disuruh balik lagi oleh Allah. Apa jawaban Nabi? Wahai Israel, kehormatan apa yang Allah berikan kalau saya mati hari ini? Kata malaikat Jibril, dia berdua nih, Israel dengan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Muhammad, kalau engkau mati hari ini, dicabut nyawamu, maka rohmu akan disambut oleh seluruh bidadari yang ada di surga. Suka tak Pak? Disambut bidadari lah, suka tak? Bidadari, suka tak? Ibu saya jawab apa? Lalu apa lagi kehormatan yang Allah berikan? Kata Nabi Muhammad, Muhammad, kalau engkau mati hari ini, rohmu akan disaksikan oleh seluruh malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi, menyambut kedatangan arwahmu, rohmu. Nabi tetap tidak senyum masih. Yalah, kata Nabi, itu kan tentang saya. Coba saya nak tahu bagaimana nanti nasib umat saya di akhirat. Bayangkan Pak, Nabi nak meninggal masih pikirkan kita umatnya. Aku mau tahu, kata Nabi, bagaimana nanti nasib umatku di akhirat. Kata malaikat Jibril, Muhammad,
saya pernah mendengar Allah berfirman, Inni haramtul jannata ala syairil anbiya hatta tadhula anta. Surga Allah haramkan untuk seluruh nabi, kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk lebih dulu ke dalamnya. Nabi tetap tak senyum. Iyalah, itu kan tentang saya. Saya tidak khawatir di akhirat tentang diri saya. Yang saya khawatirkan umat saya. Tolong beritahu. Ada kelanjutannya Muhammad. Kata Allah, wa inni haramtuha ala syairil umanu hatta tadhula umatuka. Surga aku harapkan untuk seluruh umat, kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad atau bukan ini Pak? Umat Nabi Muhammad bukan? Umat Nabi Muhammad betul? Betul. Nah, nanti di akhirat akan masuk surga paling dulu. Amin. Tapi pun karena hisab paling dulu. Dan masuk neraka paling masuk neraka paling dulu lah. Nak nyaman toilet. Masuk neraka pun juga paling dulu. Ini umat Nabi Muhammad. Oh, nanti di akhirat masuk surga paling dulu umatku ya Jibril. Ya, umatmu nanti masuk surga paling dulu. Mendengar umatnya yang akan masuk surga paling dulu, Nabi tersenyum. Kata Nabi, Israel, silakan laksanakan tugasmu. Dilaksanakanlah Pak tugasnya. Dicabut nyawa Nabi ini. Dicabut nih dari ubun-ubun Pak, dicabut. Lalu malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Ambil kata Nabi, wahai Jibril, jijikkah engkau melihatku? Kata malaikat Jibril, enggak, saya tidak jijik melihat engkau Muhammad. Kenapa kau palingkan wajahmu? Aku tidak rela, aku tidak mampu, tidak sanggup, kata malaikat Jibril, melihat kekasih Allah dicabut nyawanya. Karena aku tahu, kata Jibril, betapa sakitnya menghadapi sakaratul maut. Bu, masih hidup Ibu? Bapak masih hidup? Ini soalnya cerita mati Pak. Ditariklah. Kalau begitu laksanakanlah tugasmu Israel. Dicabut Pak dari ubun-ubun oleh malaikat Israel sampai ke betis, sampai ke paha. Mulai sejuk, dingin kaki Rasulullah. Jadi ternyata orang mau meninggal tuh sejuk kakinya. Coba nanti bapak-bapak kalau udah sejuk-sejuk di rumah, kakinya, Bu, kalau kaki lakinya udah sajuk-sajuk, ya bang nak mati kau tuh. Ditarik sampai ke perut, sampai ke dada roh Nabi, sampai di kerongkongan. Pas ketika rohnya nyampai di kerongkongan, apa yang keluar dari mulut Rasulullah yang mulia? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kebayang tak Bapak Ibu? Nggak ada pemimpin zaman kini sekarang macam ini. Betul? Udah mau meninggal masih mikirkan umat, masih mikirkan masyarakat. Ada tak zaman sekarang macam itu? Nggak ada. Biar Pak Rajuni, nggak bakal. Misalkan esok dia sakaratul maut, paling dikumpulkannya anak-anaknya, ya, dikumpulkannya mak biaknya, mak biak itu, anak-anakku, itu semuanya, ayah tuh nampaknya, ayah tuh nampaknya enggak. Kalau Pak Wia, abang nak ke pasar apa bang? Boleh so, abang mati. Tolong, tak tolong ke apa bang? Tak tolong apa? Tanah tapi jalan pasar. Usah nak kita jual.
Usah nak dijual? Oh, bisa. Kenapa usah nak dijual? Iya, tanah sini. Jual tanah murah. Oh Allah. Nabi Muhammad, Bapak Ibu, Bapak, Nabi Muhammad nak meninggal masih ingat dengan kita umatnya. Kenapa? Saking cinta sayangnya beliau dengan kita. Padahal tak pernah tuh Nabi melihat kita, tak pernah tuh Nabi mendengar suara kita, tak pernah tuh Nabi melihat bagaimana kelakuan kita umatnya ini. Betul? Yang disuruh sekedar memperingati hari kelahirannya pun banyak yang tak mau. Ada kan yang tak mau peringatan Maulid? Ada kan? Mana orangnya? Mana? Pasti tak pagi dia kan? Peringatan Maulid bid'ah, kafir, sesat, masuk neraka kata dia. Yang masuk surga dia, maknya, bapaknya, bininya. Sapi lah surga. Surga itu kan kata Allah, jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kalau peringatan Maulid dianggap bid'ah masuk neraka, berarti kita semua ini masuk neraka. Yang paling dulu masuk neraka Pak Rajuni. Karena dia ketua panitianya. Pak Wakil pun masuk neraka juga. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Paling lama dia ngomong. Tak semudah itu. Sayang mereka ini tidak konsisten dengan omongannya. Yang suka ngomong bid'ah itu Bapak Ibu, dia tidak konsisten dengan omongannya. Dapatlah saya WA dari Wahabi ya. Apa kata dia? Nih, kata dia, kalau urusan keluar masuk WC saja diajarkan oleh Nabi Muhammad, kenapa giliran tahlil dan maulid yang tidak diajarkan oleh Nabi kalian mati-matian? Beranikah kalian mengatakan Nabi Muhammad kurang mengajarkan Islam? Wah, WA-nya ya. WA-nya. Gimana kita balasnya? Kita balasnya gimana? Kan di WA saya tuh. Kalau urusan keluar masuk WC saja diajarkan oleh Nabi Muhammad, kenapa giliran tahlilan, giliran maulid yang tidak diajarkan oleh Nabi kalian mati-matian? Apakah kalian berani mengatakan Nabi Muhammad kurang mengajarkan Islam? Oh, kalau orang kampung yang ditanya model gitu pasti tidak bisa jawab. Cuman dia salah WA. Di WA-nya ke Ustadz yang doktor. Mohon maaf, bukan saya sombong, kerewak sedikit adalah. Saya balas, ini balasannya. Kalau Al-Quran yang menjadi pedoman hidup manusia, yang diajarkan oleh Nabi tidak ada baris harokatnya. Anehnya, Al-Quran yang kau baca sehari-hari ada baris harokatnya. Beranikah kau mengatakan Nabi kurang mengajarkan Al-Quran? Tajam dia. Tidak konsisten dia Pak. Coba buka Al-Quran, ada barisnya semua kan? Tidak pernah tuh diajarkan Nabi. Semua ayat Al-Quran macam cacing pita, cacing tanah. Tidak ada titik baris harokatnya. Berarti tidak mengatakan Nabi Muhammad kurang mengajarkan Al-Quran? Tidak kan? Nah sayangnya mereka tidak konsisten. Jadi tidak semua yang bid'ah itu sesat. Ada bid'ah hasanah namanya. Ada bid'ah hasanah yang baik, ada bid'ah dolalah. Betul? Ini mikrofon ada tidak zaman Nabi? Ada. Berarti ini bid'ah hasanah, baik. Bayangkan kalau ceramah tidak pakai mikrofon. Putusan murah tinggi. Bayangkan kalau sekarang azan tak pakai mikrofon, lain dengan zaman Nabi, harus naik ke atas gunung, ke pasar. Azan 2 kali. Kalau Jumat azan 2 kali. Kenapa? Untuk memberitahu orang. Sekarang kan ada mikrofon. Betul? Motor ada tak zaman Nabi? Tidak ada. Berarti bid'ah hasanah.
Kalau tidak mau nerima motor, juallah motor, belikan dia unte. Nah, di Bekaya kau pakai unte. Jadi yang bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, nih Pak, bid'ah yang sesat mengubah ajaran Islam yang sudah betul-betul murni dari Allah. Mana contohnya? Zuhur berapa rakaat, Pak? Apa? Kalau lagi rajin 5 rakaat boleh nggak? Nggak boleh. Subuh berapa rakaat? Saya nak olahraga subuh biar sehat, 12 rakaat. Bid'ah, dolalah. Itu yang sesat masuk neraka, mengubah ajaran Nabi Muhammad. Betul? Nah, Nabi ini kita peringati maulidnya karena kita ingin tahu tentang Nabi Muhammad supaya makin cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Bapak Ibu saya tanya, cinta tak dengan Nabi Muhammad? Jawab yang kompak. Cinta tak dengan Nabi Muhammad? Apa buktinya? Sekarang bukan hanya sekedar kata, bukan hanya janji, tapi bukti. Begitu kan dia Pak? Pak Haji ini kata calik lah, memberikan bukti, bukan janji, gitu kan? Nah, ini berlaku juga untuk cinta kepada Nabi. Jangan hanya sekadar cinta dengan Nabi Muhammad, tapi tidak ada buktinya. Maka kau kalau belum ada bukti, belum dikatakan cinta. Setidaknya malam hari ini ada 3 bukti cinta. Berapa Pak? Bapak kalau udah lama jawabnya langsung saya tutup ceramah ini ya. Berapa Pak? 3. Tapi kalau saya berapa? 3. Ya Pak, baru saya semangat. Berapa Pak? 3. Wah, mantap Pak, jawab balas ya. Berapa Bu? 3. Apa yang 3? Ini 3 bukti cinta kepada Nabi. Yang pertama, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Masih ada 25 menit. Habis ini nanti doa, saya minta Abang dah Haji Damsir nanti doa, insya Allah beliau lebih makbul doanya. Saya kan banyak dosa. Nanti nih agak habis saya ceramah, Abang dah Haji Damsir nanti doa. Habis doa baru kita makan. Nah, itu makannya. Oh, enggak ada. Kalau enggak ada berarti saya yang ngajak Bapak Ibu semua untuk makan di rumahnya masing-masing. Saya alhamdulillah udah makan. Tadi ditraktir oleh Pak Amran Ismadi makan sate kambing. Waduh, masih nyepak-nyepak rasanya masih. Saya takut kalau nyampe ke rumah lalu nak ganti oli. Berarti kan dia ganti oli. Soalnya kabarnya makan kambing ini menjaga stamina. Ya Allah, lalu umbe-umbe dia sampai ke rumah. Yang pertama, bukti cinta kepada Nabi ini dijelaskan oleh Imam Busiri dalam kitabnya Burdah. Man ahabba syai'an aktsara zikrihi. Orang yang cinta akan selalu menyebut namanya. Kedengaran ke Bu? Kedengaran ke Bu? Orang yang cinta selalu menyebut namanya. Bu, Ibu, Bapak, coba lihat muka saya. Muka saya lihat muka saya lihat Bu. Muka saya lihat. Muka saya lihat. Muka saya ganteng keadaan. Daan ganteng. Betul ya, kamu bilang enggak? Kamu bilang enggak ganteng ya? Coba jawab yang jujur Bu. Muka saya ganteng keadaan. Pun cantik kan bahaya Bu. Sungguh yang gitu Pak, Bu. Ini sungguh yang gitu 2 kali gagal nikah. Wakil sungguh yang gitu 2 kali gagal nikah. Kenapa? Dulu waktu saya nak melamar dia, ditolaknya. Waktu itu saya belum kerja, baru langkah kuliah S1 belum kerja. Apa kau mau dengan saya laki-laki miskin? Sana, kata dia.
Sekarang yang nolak saya nyesal. Yang nolak saya itu Bu, nyesal sekarang dia. Ada dia komen di Facebook saya lihat. Hatoli jadikan aku yang kedua. Pret ya. Bu, Ibu, makanya jangan suka gini orang. Pak, jangan suka gini orang. Hidup ini seperti roda. Betul? Berputar dia. Hari ini kau di bawah, besok boleh jadi di. Hari ini kau mengatakan dia miskin, besok boleh jadi dia orang yang paling kaya. Betul? Hari ini kau merasa paling kaya, tapi besok boleh jadi kau orang yang paling miskin. Hari ini boleh jadi pangkatmu paling tinggi, tapi esok lusa boleh jadi kau ditangkap KPK masuk penjara. Makanya jangan menghina orang. Kita tidak tahu nasib orang di masa yang akan datang. Kehidupan ini berputar, Bapak Ibu, betul? Ada miskin, ada atasan, ada bawahan banting, atasan lebih. Mana yang lebih banting, atasan atau bawahan? Coba Ibu pakai atasan aja, nggak pakai bawahan, pasti kena tapel lah dia. Tahu kayak kita napelnya. Tempel. Jadi mohon maaf, pejabat penting nggak pejabat? Rakyat? Mana yang lebih penting, rakyat atau pejabat? Semuanya penting. Nggak boleh merasa lebih hebat dari orang lain. Betul? Orang disebut kaya karena ada yang miskin. Orang disebut atasan karena ada bawahan. Kan begitu? Jangan pernah menghina orang lain. Petugas apa biasanya yang ngangkut sampah ya? Kebersihan. Petugas kebersihan itu yang betul. Biasanya orang nyebutnya tukang sampah. Itu salah. Tukang sampah ya, yang suka buang sampah dari oto. Nah, itu tukang sampah. Penagih oto megah mewah, katanya sekolahnya tinggi, tapi buang sampah dari oto, kopir. Nah, itu yang tukang sampah. Kalau yang tukang sapu sampah, petugas kebersihan namanya. Jangan salah letakkan nama ini, Pak. Woi, kadang-kadang kenapa? Nah, jangan pernah menghina orang lain. Hidup ini berputar. Kenapa ini Pak Ustaz? Ada kaya, ada miskin, ada pejabat, ada rakyat, ada konglomerat, ada rakyat biasa. Kata Pak Haji Roma, tahu Pak Haji Roma? Agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, Coba jawab Bapak Ibu. Mana yang lebih tajam, kapak atau silet? Ya betul-betul. Silet. Suruh dia nabang batang nangka. Bisa tak? Jadi mana yang lebih tajam, kapak atau silet? Kapak. Suruh dia nyukur somen. Dibongkar mulut. Betul? Silet memang tidak lebih hebat dari kapak dalam hal menebang pohon, tapi silet kelihatan hebatnya ketika nyukur somen. Apa artinya? Inilah rumus bahagia. Jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena engkau pasti punya kelebihannya masing-masing. Jelas? Jelas? Alhamdulillah dah jelas. Padahal saya belum begitu menjelaskan. Nah, lanjut ke cerita cinta tadi. Sana ini orang. Saya jatuh cinta waktu itu lagi kuliah semester 1. Diundang acara rapat. Dia datang, saya datang. Dia masih jauh, jantung saya normal. Bum, 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 bum. Begitu dia masih datang, jatuh cinta.
Kalau bapak bergetar jantungnya ketika apa? Karena razia polisi. Karena tak pakai helm, tak bawa si begawan ya, Pak. Apakah ini yang dinamakan cinta? Ketika saya jumpa dengan kawannya, saya tanyakan gimana kabar si dia. Berjumpa dengan adiknya, saya tanyakan gimana kabar kakakmu deh. Bertemu dengan gurunya, saya tanyakan guru gimana akhlaknya si dia itu. Sedang jatuh cinta bertanya terus tentang dia, dan Nabi ini selalu saya sebut. Begitu orang jatuh cinta. Kalau balik kampung cerita dengan mama di rumah, mak, gimana menurut mama yang situ? Begitulah juga. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus selalu menyebut nama beliau. Pak, menyebut nama beliau. Muhammad. Gitu ke Pak? Gitu ya. Banyak menyebut nama beliau artinya banyak-banyak bersolat. Sallallahu ala Muhammad. Ayo semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu, bersolawat sambil melipat pakaian di rumah boleh tak? Boleh. Nah, makanya pakaian di rumah lipat. Pakaian di rumah lipat, Bu. Pakaian di rumah lipat. Pakaian di rumah lipat. Yang habis lakak dijemur tuh bayar lipat. Yang macam nang gunung lipat. Sambil bersolat. Sallallahu ala Muhammad. Nah, gitu deh. Pahalanya dapat, pakaian pun rapi. Alhamdulillah. Man shalla alayya sholatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi biha asra, Allah akan membalasnya dengan 10 kali solawat. Allah akan mengampuninya 10 dosa, dan Allah akan angkat baginya 10 kali derajat. Baru sekali sholat. Di Mesir, Pak. Di mana, Pak? Ada yang sudah pernah ke Mesir? Mesir. Ibu ada yang sudah pernah ke Mesir? Belum. Mudah-mudahan nanti ada anak bapak ibu yang kuliah sampai ke Mesir. Walaupun negeri Fir'aun tidak apa-apa. Tapi di sana tempatnya Timur Tengah itu orang belajar agama. Baliknya pasti jadi penceramah biasanya. Hebat, ilmu agamanya mantap. Di Mesir, Pak. Di Mesir itu kalau ada orang mau berkelahi, datang orang melaraknya, selalu ala Nabi Muhammad. Sebelum kita berkelahi, sebelum kalian berkelahi, berselawat dulu kepada Nabi Muhammad. Berselawat mereka. Apa yang terjadi? Tidak jadi berkelahi. Gara-gara sholat. Hebat, Pak, luar biasa. Makanya bapak ibu kalau di rumah mau bertengkar buat laki bini, selawat dulu. Serius, Bu, coba nanti. Ibu marah sama lakinya, Bang, aku garanya dengan kau nih, Bang. Dari semarinya kita adil boleh, kita berkelahi dah. Tapi sebelum berkelahi kita selawat dulu, Bang. Insya Allah tidak jadi dia berkelahi. Pak, banyak-banyak bersolawat. Insya Allah hati kita tenang, Bu. Ibu, sambil masak boleh tak bersolawat? Boleh. Dulu saya ingat nenek saya kalau di dapur sambil goreng tempe bersolawat. Asik dia bersolawat. Salatullah, salamullah. Sampai setengah jam goreng tempe. Angus lah. Setengah jam.
Kata saya, Wan, minta tempe Wan. Hah, makan dah saya, kata dia. Angus Wan, gara-gara selawat. Emak saya gitu juga. Kalau udah masak di dapur pakai selawat, makanya masakannya tetap pakai selawat. Saya sekarang udah jauh mendengar ibu-ibu berselawat di dapur sambil masak. Kisah nyanyi. Laki selingkuh, nyanyi. Laki ditelepon tidak diangkat-angkat, nyanyi. Masakannya tidak dimakan lagi, nyanyi. Perasaan berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke jadi dia lebih apa? Kira nyanyi apa lo mau? Lagi ditelepon dan diangkat-angkat, nyanyi. Aku telepon gak diangkat-angkat, aku SMS gak dibalas-balas, udah sebulan gak pulang-pulang, aku di rumah tidur kedinginan. Ada tetangga tahu bawa berita duka, rupanya suamiku sedang bahagia bersama maduku, kawin lagi. La ilaha illallah. Lagi selingkuh, nyanyi lagi. Nggak ada selawat-selawat, nyanyi. Memang orang ibu-ibu banyak yang menderita sekarang. Coba ganti dengan selawat. Insya Allah hati kita tenang. Karena selawat itu ada namanya selawat tibbil qulub. Pernah dengar selawat itu? Nah, tibbil qulub artinya tib itu artinya tabib, dokter. Qulub hati, dokter hati. Dengan berselawat hati kita bisa terobati, Bapak Ibu. Galau itu bisa terobati dengan selawat. Nama selawatnya tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini bapak-bapak dah lalu bergarap mulutnya. Enggak apa loh. Jarang ikut majelis taklim. Nah, tibbil qulub, banyak-banyak berselawat Bapak Ibu. Kata Nabi, aulakum biyaumil qiyamah sholatan alayya. Orang yang nanti aku dahulukan di akhirat, orang yang aku utamakan nanti di akhirat, sholatan alayya, orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Nah, aku melihat di azan. Belum. Tapi itu aja macam tidak bergarap-bergarap. Mana yang betul nih? Ini jam 9.30, ini jam 9. Kacau jam masjid. Adiknya selalu kasih tadi. Belum dipikirkan. Mohon maaf kita ini kadang-kadang, mohon maaf bukan nak nyinggung masjid ini, bukan. Bu, Bapak, orang nyumbang untuk masjid, duit itu untuk apa? Hah? Untuk operasional masjid.
Jam rusak habis baterai ganti. Mikrofon bunyinya bantat-bantat ganti. Betul kan? Kipas angin ada yang rusak ganti. Betul kan? Gitu dia. Jangan bangga di masjid ditimbun-timbun. Nggak ngalir, pahala orang tuh udah ngalir, Pak. Pak? Ada dalam hati Pak Rajuni, nyasal saya undangnya. Mohon maaf. Kita nih, walaupun tidak semua mungkin. Ketika nak bangun masjid, kotak infak ke jalan di mana-mana. Pasang depan masjid masih kurang, pasang di WC. Kotak infak di WC masih kurang, taruh di jalan. Di jalan masih kurang, taruh di rumah makan. Kotak infak. Pembangunan masjid kita. Begitu masjidnya dah jadi, dikunci. Kita nak numpang sholat tak bisa. Ada model dia. Lalu ada tulisan besar dalam masjid, dilarang tidur di masjid. La ilaha illallah. Tak ada Nabi melarang orang tidur di masjid. Ada tak Nabi melarang orang tidur di masjid? Tak ada. Yang dilarang beliur di masjid. Yang tak boleh itu beliur. Makanya bapak kalau mau tidur di masjid telantang, jangan terungkup. Tapi memang dasar liuran, telantang pun boleh liur. Dia orang di sini lagi. Kira hantu tadi. Bukannya ikan. Ya Allah Pak, tak ada Nabi melarang orang tidur di masjid itu. Oh, takut nanti beliau Pak Ustaz. Siapkanlah tempat tidur yang bagus di luar. Beri tempat tidur, iya, untuk orang istirahat. Kenapa? Karena boleh jadi di rumahnya dia tak bisa tidur. Betul? Berapa banyak orang tak bisa tidur di rumahnya, tapi begitu dibawa ke masjid langsung tidur. Kalau tak percaya, pergilah sholat Jumat. Belum naik khotibnya. Ya biasanya yang payah tidur ini pejabat ini payah tidur dia. Tapi kalau dah dibawa ke masjid tidur. Tapi luar biasa ini Pak Wakil, tak pernah dia tidur dengarkan saya ceramah. Saya suka dengan akhlak beliau ini. Di tempat lain kalau saya ceramah, semua pejabat tu tak peduli dengan saya ceramah, dia main HP. Padahal Pak Nabi Muhammad itu, kenapa orang suka setiap kali jumpa dengan Nabi Muhammad? Setiap orang yang jumpa dengan Nabi Muhammad baliknya pasti suka. Gimana rasanya jumpa dengan Nabi? Pasti suka. Kau gimana? Suka. Apa katanya? Kenapa suka? Kalau ngobrol dengan Nabi, perhatiannya full dengan saya, penuh. Makin termasuk dan beradab ketika ada orang ngomong dia sibuk mainkan HP. Mana yang main HP? Oh, ibu. Oh, urang dah lama ceramah di masjid. Padahal secara langsung lagi biasanya ya. Padahal yang nonton cuma orang dikit. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi ini harus dicontoh, ditiru oleh tempat yang lain. Kenapa? Ustadz yang kita undangnya, dah dari jauh-jauh kita undangnya Pak, datang ke situ, lalah dia menyempatkan waktu untuk hadir. Tiba-tiba pas dia datang tak nak dengarkan. Tetapi kita tidak menghargai orang, betul? Judulnya bukan Nabi, meniru akhlak Nabi, pret. Di tempat lain. Apalagi kalau di kantor-kantor dinas, mohon maaf, hanya seremonial mudah Ustaz. Apa kata dia? Ustaz, selesai saya ceramah nih. Ustaz, silakan tanda tangan kalau Pak Ustaz di kwitansinya kosong Pak. Kata saya, isi dulu nominalnya berapa? Urus saya tanda tangan. Isi aja dok, tanda tangan aja dulu, nanti Pak Ustaz kami yang isinya. La ilaha illallah. Ustaz pun dibulainya. Kalau saya tanda tangan, ditulisnya 10 jutaan tulah. Padahal yang dimasukkannya ke amplop berapa? 1 juta, kan 1 juta song dia. Bayangkan kalau Ustaz aja dibulainya, bagi orang biasa, bukan pejabat di situ. Sinun jauh di tengah laut.
tengah laut. Makanya saya kalau diundanglah pejabat-pejabat, ada wali seremonial. Saya lebih suka ceramah di kampung-kampung. Orang senginnya mendengarkan ceramah dan bawa HP. Apa yang bawa HP kan? Karena betul-betul mendengarkan ceramah. Betul? Yang tak bawa betul berarti bawa HP. Sampai mana tadi ceramahku ini? Nah, cerita masjid, Pak I. Pak I. Ya Allah, sehat selalu Pak. Saya takutnya baliknya jantung kan. Ini bukan cuma untuk masjid, semuanya lah pokoknya masjid. Semuanya masjid. Kalau ada yang kurang fasilitas jamaah tuh selama duitnya masih ada gunakan dia. Kalau tidak digunakan, di akhirat akan menjadi pembalap kita nanti. Ayatnya surah Ali Imran ayat 161. Apa kata Allah? Wa mayyarul, siapa yang curang, tidak amanah, ya'ti bima walla yaumal qiyamah, dia akan mikul kecurangannya di akhirat nanti. Di akhirat nanti ada orang mikul kotak amal. Karena dia nyalurkan duit masjid ada ya. Di akhirat nanti ada orang yang mikul bakwan. Karena curang. Makan bakwan 3 gigi dipadahkan di sini. Hei, kita ada yang gini kan? Waktu di kantin sekolah dah loh. Berapa bakwannya man? Makan 3 gigi sikit. Bang saya nanti di akhirat pikul bakwan 2 gigi. Karena belum dibayarnya, apa kata orang di sampingnya? La ilaha illallah, kau mulah dosa tangalang-alang. Lihat aku yo, kata pejabat, mau duit 1 triliun hasil korupsi. Keren. Masuk neraka karena korupsi 1 triliun masih keren. Masuk neraka karena korupsi 1 miliar masih keren. Lah ibu, kami masuk neraka bakwan 2 ibu. Astagfirullahaladzim. Nah, ibu bapak, sudah habis ke waktu ini. Tinggal lagi 3 menit ya. Baru 1 Jam 9.40 habis. Pakai jam mana? Jam 8 kan? Aduh, ini dah curang lagi. Jadi kalau di akhirat itulah jam. Intinya orang yang cinta kepada Nabi banyak-banyak bersolawat. Mau ikhlas, mau tidak ikhlas, pahala solawat tetap ada. Ini hebatnya solawat. Kalau urusan solat Allah dan malaikat tidak solat, tapi urusan solawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Bayangkan ini hebatnya solawat. Oleh karena itu Bapak Ibu, cinta kepada Nabi banyak-banyaklah bersolawat. Yang kedua, kalau udah kapak capek, yang terakhir. Yang kedua, orang cinta itu Bu mau berkorban. Biasanya di pas ini, Bu, kalau anak nangis tengah malam, bangun atau enggak? Bangun. Ku korbankan rasa ngantukku Pak Ustaz demi anak yang kucintai. Kan begitu? Lakinya bangun enggak? Begitulah laki-laki. Makanya saya sampai hari ini enggak suka dengan laki-laki. Serius Bu. Pak, Bapak sadar kan Pak? Bini kita, bini bapak lahir. Nah, secara maksudnya bini kita ya masing-masing punya bini maksudnya. Bapak tahu tak, setelah bini punya anak, tidurnya itu tidak lelap dia, betul? Kurang tidur ibu kan? Makan berlomba dengan anak nangis, kadang tidak kenyang, betul Bu? Kalau anak sakit luar biasa, ibu mati-matian nyari obat, betul Bu? Kadang sholat ibu tidak khusyuk karena takut anak kedolok bangun, betul Bu? Inilah kadang-kadang yang nggak disadari orang laki. Tahu-tahu nak marah-marah balik ke rumah. Bu, karena Bu kumenangkan kita malam hari itu. Pak, Bapak, makin bahagia istri, makin lancar rezeki Bapak.
Jangan harap rezeki bapak lancar kalau suka nyakiti hati istri. Kalau istri dibahagiakan, dia akan tulus mengangkat tangan, mengetuk pintu langit, berdoa kepada Allah. Doa tulus istri akan mengubah kehidupan suami. Itu baru satu istri. Gimana kalau Pak? Mohon maaf Pak. Iya Pak, ini serius Pak. Jadi Pak, saya ada baca riwayat hadis Bukhari Pak. Ini sahih hadisnya. Apa kata Nabi? 1 dinar kau sedekahkan untuk jihad fisabilillah. 1 dinar kau sedekahkan untuk fakir miskin. 1 dinar kau sedekahkan untuk memerdekakan budak hamba sahaya. Dibandingkan dengan 1 dinar kau sedekahkan untuk keluarga anak istrimu, pahalanya jauh lebih besar daripada 3 yang kusebutkan tadi, kata Nabi. Jadi sedekah paling besar pahalanya itu dengan keluarga Pak. Pak, jangan kita Pak. Jangan pura-pura peka. Ini kadang bapak-bapak ya terbalik. Giliran dengan orang sedekah, royal, nambah Pak, nambah saja Pak, nambah palingnya Pak, nambah Pak, nambah. Giliran bini mau makan daging di rumah makan, baru nak ngambil ayam, jangan kau darah tinggi. Tahu aja. La ilaha illallah. Mudah-mudahan lagi model dia cepat dipanggil Allah. Tapi nanti jadi Pak Ustaz. Ayo kalau biarkan Bu, sabar aja Bu, ya Bu. Bagaimanapun, nah ibu pun satu hal juga nih kadang-kadang. Kata Nabi waktu balik dari Isra Mi'raj, dari mana Bu? Isra Mi'raj. Kata Nabi, aku diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul, terkajut sahabat dengar neraka. Sekarang orang tidak terkajut dengan neraka, malah diolok-oloknya neraka. Pak, kenapa tidak sholat? Kata dia, banyak-banyak dah berbuat dosa. Nanti dilemparkanlah malaikat ke neraka karena dia garam, lewat neraka masuk surga. La ilaha illallah. Astagfirullah. Dia karena belum pernah melihat neraka, makanya berani dia ngolok neraka kan? Pak, Bapak, Ibu, tahu ke malaikat Malik? Malaikat Malik tahu tugasnya apa Pak? Malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Apa kata malaikat Malik? Setelah neraka diciptakan oleh Allah, 700 tahun aku tidak bisa senyum. Malaikat Malik, setelah Allah ciptakan neraka, 700 tahun aku tidak bisa senyum. Berarti hebat dahsyatnya neraka itu. Sahabat terkejut ketika Nabi menceritakan, aku di akhirat waktu Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul. Neraka kata Nabi. Terus kuliah isinya kebanyakan perempuan. Apa kebanyakan isinya Bu? Apa isinya? Isinya? Isi neraka kebanyakan? Wan. Takut dia nyambut diri. Banyak neraka, di dalam neraka itu perempuan, kata Nabi. Kenapa banyak perempuan di neraka ya Rasulullah? Apakah mereka tidak sholat? Sholat, kata Nabi. Apa mereka tidak puasa? Puasa. Apa mereka tidak ngaji? Oh, lebih rajin dia dari lakinya ngaji. Kenapa perempuan banyak masuk neraka? 2. Berapa Bu? 2. Ini kalau saya gini biasanya dipoto oleh orang. Atau didukung nomor 2. Padahal saya nak jelaskan 2 perempuan yang di neraka. Pertama kata Nabi, kenapa banyak perempuan di neraka? Hunna yakurnal asir. Kebanyakan perempuan tidak tahu berterima kasih dengan suaminya. Dengar Bu? Dengar tidak Bu? Pura-pura julid ya. Bu, jangan sampai lupa bersyukur Bu. Bersyukur Bu. Bu, apapun keadaan suaminya syukur. Walaupun mungkinnya jahat, syukur. Bagaimanapun bilang ibu, Pak, Bapak, syukurin bini kita ya Pak. Walaupun mukanya dah ngerenot, ngeridat, ngeritil, ngerisut. Barang kurang tidur, mata merah, muka merah, telinga merah, gigi merah.
La ilaha, syukuri Pak. Banyak-banyak berdoa aja Pak. Inilah istri yang beriman, istiqomah. Biasanya yang istri istiqomah ya Pak cepat dipanggil oleh Allah. Doakan dia panjang umur. Yang kedua, banyak perempuan di neraka kata Nabi karena dia tidak pandai menjaga mulutnya. Yang banyak ngomong bapak atau ibu? Takut tak jawabnya. Yang banyak ngomong bapak atau ibu? Salah. Saya dapat kabar di Bengkayang yang suka nak ngomongkan orangnya bapak-bapak. Ibu-ibunya jarang ketinggalan. Di neraka itu, Masya Allah. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belum masuk poin kedua ini. Berkorban, ya berkorban. Tapi poin kedua, orang yang cinta pasti mau berkorban. Apa ini saya ini 7 adik-beradik. Mak bapak saya petani. Tidak apa-apa bangga saya, mak bapak saya petani, tidak malu saya. Sekolah SD tidak tamat, tidak apa-apa tidak tamat. Tapi anaknya bisa doktor S3. Berkah jadi petani bapak ibu, tidak usah iri dengan pejabat. Bapak ibu yang jadi petani baju kotor betul? Tangan kotor betul? Jangan khawatir, jadi petani jauh dari korupsi. Jadi petani jauh dari riba. Jadi petani jauh dari nipu orang, betul? Walaupun tanganmu kotor, tapi insya Allah penghasilannya bersih. Daripada orang yang katanya baju bersih, kantor bersih, tangan bersih, banyak penghasilannya yang kotor. Bukan pejabat situ, jauh. Jauh situ lah. Orang kalau udah makan kotor, makan duit hasil korupsi, tidak mau dia dengarkan ceramah karena hatinya akan keras. Kalaupun dia hadir itu hanya pencitraan, karena tak pilih, tidak mau dia dengarkan ceramah. Ya lihatnya, ini dengarkan ceramah sebenarnya berarti bersih duitnya. Ya tak, Bu, Ibu, tahun depan kan milih presiden, milih dewan, betul ya? Nah, carilah dewan yang rajin ke masjid, yang bersahadat, yang sholat, yang bersunat. Kalau orang dah ke masjid, insya Allah itu bersih orangnya. Kalau dah rajin ke masjid, kenapa ya? Tidak ada orang berani masuk masjid kalau pakaiannya kotor, betul? Dia pasti bersih menghadap Allah. Malu dia kepada Allah kalau kotor. Maka carilah pemimpin yang rajin ke masjid. Alhamdulillah Pak Ustaz, caleg kami itu Pak Ustaz memang dah rajin ke masjid. Bila dah nak dapat pemilu tu lah. Tidak ada. Nah, cari yang konsisten dan istiqomah ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya tidak ada tunjuk sampai-sampai. Tidak boleh, nanti dia tersinggung cepat nanti. Saling di kampusnya ya saya ceritakan ya. Bukan lagi penampilannya di Bali kalah Ustaz. Pakai sal juga, dia pakai songgok juga, ngaji tak tahu. Nyanyi Ustaz betul. Untung saya yang diambil fotonya yang ini, yang pakai sal, pakai jas. Ini foto kita waktu dia nih Pak di Samparan. Masih ingat tak Pak? Masa Bapak lupa? Waktu di Samparan, jasa kubah, saya kan baju itu, cuman foto bapak saya buang. Lah kan masa dua jadinya. Saya cari foto-foto yang bagus dia, baru saya kirimkan kepada dia. Salah panitia ngambil foto ini. Karena ada yang pakai dasi. Karena kalau pakai dasi orang kira saya caleg. Makanya Bapak Ibu berbuatlah baik sebanyak-banyaknya sampai orang mengira Anda nyalek. Ini kadang yang sedang orang salah artikan. Dikiranya kalau udah berbuat baik itu pasti nak nyalek. Enggak. Jangan bosan jadi orang baik. Mau dihargai orang, mau tidak dihargai orang, ada Allah yang lihat. Betul Bu? Kita berbuat baik, Allah lihat enggak? Kalau kita berbuat baik, orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu enggak? Pasti ada balasannya? Yakin? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau udah Allah takdirkan jadi, nanti jadi Pak. Dan perlu nak licik, dan perlu nak nyogok. Kalau udah kata Allah jadi. Gitu.
Tidak perlu nak menghalalkan segala cara jadi, tapi usah gara-gara kalau tak Allah takdirkan pasti jadi. Lalu tak kampanye, tak ikhtiar. Tak kampanye Pak, masuk silaturahmi, kenalkan diri, apa programnya, apa visi-visinya. Nanti orang akan milih, wah ini bagus nih visi-visinya. Nah, insya Allah nanti Allah takdirkan terpilih. Begitulah juga kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, pasti kita mau berkorban untuk beliau. Betul? Nah sekarang Bapak Ibu udah berkorban apa untuk Nabi Muhammad? Tanya dirinya masing-masing. Saya yakin sekali Bapak Ibu malam hari ini sudah berkorban waktu. Pak Abangda Haji Damsir sibuk, Pak Wakil Bupati sibuk, bahkan ketiduran tadi itu kan karena sibuk luar biasa. Saya pernah Pak dihadiri Wakil Bupati, dia jam 8.30 baru hadir. Kenapa Pak? Saya dari habis zuhur tidur Pak Ustaz. Berarti tidak sembahyang asar, tidak sembahyang maghrib, tidak sembahyang isya, lewat Pak. Saya bisik-bisik dalam korban, saya nak pilih wakil bupati. Dan semuanya. Nah, tapi beliau dibangunkan sama dia Pak. Mak Biar, ini Pak, inilah istri solehah Pak. Memang langsung ke dunia apa ya? Hanya istri salehah, perhiasan terindah, cereng. Kata Pak Haji Roma, pandai dia ciptakan lagu ya. Sebenarnya ada lagunya Pak. Sampai nak tidur dengan bininya pun ada lagunya. Nah, lagu Roma lagu agama ada, lagu cinta ada, lagu sedih ada, lagu bahagia ada, lagu politik ada. Sampai nak tidur dengan bininya pun ada lagunya Pak. Judul lagunya Santai. Nah, coba nanti cari di YouTube judul lagunya Santai. Itu dibuatnya mau tidur dengan bininya. Dilihat tangan ditindih, dilihat. Enggak cahaya. Syarat tegang karena berpikir sehari-hari, otot kejang karena bekerja sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai. Dilihat, tangan ditindih, dilihat. Nanti cari dulu tuh. Apa ya? Korban ya. Kami korban apa? Saya lihat ibu tawa jadi tawa juga saya. Wah, juga lihat nih ayatnya dah ada jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik untuk kalian contoh. Luar biasa masjidnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa ini? Tak jelas. Berkorban. Apa kami korban apa Pak Ustaz? Korban waktu nih. Pak Wakil, Babang Haji Damsir, Pak Edi Yaakob datang berkorban waktu untuk apa? Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu berkorban waktu juga. Bapak-bapak berkorban tenaga. Duduk ini kan pakai tenaga, Pak, betul? Duduk ini pakai tenaga kan? Orang kalau tidak ada tenaganya tidak bisa duduk Pak. Coba lihat mayat tidak ada tenaganya kan mati. Baring dia. Nah, makanya kalau ada yang baring-baring bentar lagi mau mati. Mohon maaf. Masya Allah, ini duduk nikmat Pak. Makanya syukuri kalau bisa duduk. Bapak Ibu yang bisa duduk syukuri. Karena nikmat duduk ini berapa banyak orang tidak bisa duduk, betul? Baring ya di rumah sakit deh. Karena tidak bisa duduk. Maka selagi bisa duduk, duduklah. Walaupun ada yang nyandar, tapi lebih banyak yang tidak nyandar kan. Yang tidak nyandar sana saja, insya Allah pahalanya 2 kali lipat. Nah, yang tidak nyandar, yang nyandar kalau mau 2 kali lipat pindah ke tangan. Oh ya Allah, ada 10. Ternyata dalam 30 menit, dah 80 menit saya berdiri. Bantar ke lama? Bantar ke lama tu? 80 menit? Bantar ke lama? Ya iya, lama lah ya. Berkorban. Ini acara pakai duit kan Pak Rajuni? Pakai duit kan ya? Nah, berkorban duit
Berapa juta entah keluarnya, belum lagi ngamplopi ustaz. Nggak usah dipikirkan ya, nggak usah dipikirkan. Kalau ada alhamdulillah. Kalaupun tidak ada, Alhamdulillah. belumlah diusahakan. Kalau kata orang Sambas, makasihnya nih, makasihnya. Nggak ada diberi apa-apa, makasihnya pokoknya. Bapak Ibu, saya kalau melihat acara malam hari ini, saya jadi berkeyakinan bahwa Bapak Ibu di kampung apa namanya ini, Bangun Sari. Bapak Ibu yang di kampung Bangun Sari ini nampaknya memang orangnya kaya-kaya rasanya. Kaya-kaya kan? Kayak garam. Kaya lah. Iyalah, karpetnya aja warna hijau. Balihonya banyak warna hijau. Kaligrafi warna hijau, gorden warna hijau, berarti yang nyumbang ke acara itu pakai duit warna merah lah. Hijau 20.000. Berapapun yang disumbangkan, mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan berlipat ganda. Itu berkorban untuk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, bukti cinta. Orang cinta itu biasanya meniru atau mencontoh. Mana dia kacing ini, ada dia kacing itu. Di atas, orang duit-duitnya wan. Biasanya saya ceramah nih, kalau ceramah di mana-mana gitu, yang taruh di depan-depan tuh yang cantik-cantik. Nyewan taruh di depan. Rusak pemandangan. Wan, gak ada juga wan. Anak saya itu umurnya 4 tahun. Itu sukilah nonton Upin Ipin. Belikan tas mah gambar Upin Ipin. Belikan sepatu mah gambar Upin Ipin. Belikan bola mah gambar Upin Ipin. Ternyata orang kalau lagi cinta itu ingin meniru yang dicintainya. Keponakan saya suka nonton film Spider-Man. Selesai dia nonton Spider-Man, mak bapaknya pun digitukannya. Terajun dari tempat tidur. Orang cinta ingin mencontoh yang dicintai. Nak dare yang bujang-bujang suka artis Korea, ingin macam artis Korea. Ada ke yang suka artis Korea? Ada kan? Insya Allah yang cinta dengan artis Korea, mengidolakan artis Korea, insya Allah di akhiratnya dibangkitkan dengan artis Korea. Lee Chung Sui, Wan Seng An, Nyi Chian Chan Pek, Lee Kian Lo. Wah, sukilah Pak Ustaz dibangkitkan dengan artis Korea. Hei, ingat, artis Korea itu tidak bersunat, tidak bersyahadat, tidak mandi wajib. Dia tidak beriman kepada Allah. Maka nanti di akhirat alamatnya ke neraka jahanam. Siapa yang dibangkitkan dengan mereka, alamatnya sami ke neraka jahanam. Waspadalah. Tidak ada yang lebih kita idolakan kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cintai Nabi. Maka nanti kata Nabi, Fakot ma'ani fil jannah, kalian akan bersamaku dalam surga. Orang yang cinta pasti meniru orang yang dicintainya. Ibu-ibu yang suka lagu India, tak boleh melatih kupu-kupu, mau lari aja bawaannya. Tujmin Rabi diketahui ya Rami kya karu. Lagu India. Yang satu lagi lain lagu India. Dil hai tumhara aaj se jani man, dil hai tumhara. Yang sebelah lagi lebih sedih lagi. Kabhi khushi kabhi gam na juda hogi hum, kabhi khushi kabhi gam. Wah, hafal Pak Ustaz. Berarti Ustaz Atoli ini sering buka lagu India di rumahnya. Tidak pernah, sekalipun tidak pernah. Ustaz tahu dari mana? Tetangga sebelah. Itu kalau buka lagunya, kita nak tidur siang pun payah. Adik saya ada anak bayi yang umurnya 10 bulan tu, tak bisa tidur malam. Tapi demi menjaga perasaan tetangga, ya sudahlah, kita tidur pakai headset aja.
Dalam hadis riwayat Muslim, al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah orang yang selamat dari gangguan lidahnya dan gangguan tangannya. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jelas Pak? Tirulah akhlak Nabi Muhammad itu. Kalau kita cinta kepada beliau, tirulah akhlaknya. Apa akhlak Nabi itu Pak Ustaz? Tidak mampu saya menceritakannya malam hari ini, saking banyaknya. Satu yang mau kita contoh adalah sifat Nabi itu dijelaskan oleh Imam Busiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wa tawadu. Pertama, sifat Nabi itu sadidal haya, orangnya sangat pemalu. Bu, Ibu, Nabi orangnya sangat pemalu. Bu, waktu itu Nabi sedang membersihkan Ka'bah. Nyapu-nyapu di atas Ka'bah, datanglah angin meniup jubah Nabi. Tersingkap jubah Nabi, dilihat oleh orang, putih betis Nabi. Betis Nabi Bu putih. Pak, betis Nabi putih. Betis Nabi putih. Betis Nabi putih. Tidak macam betis kita, korengan. Sampai betis saya pun korengan. Betis Nabi putih, dilihat oleh orang, putih betis Nabi. Apa yang terjadi? Merah muka Nabi, malu. Betisnya kelihatan, langsung turun dari Ka'bah. Malu, cuman betisnya kelihatan Bu. Nabi, cuman betisnya kelihatan, malu Nabi. Cuman betisnya kelihatan, malu Nabi. Cuman betisnya yang kelihatan. Ibu-ibu sekarang macam udah putus surat malunya. Gak tahu nenek-nenek pakai rok pendek, naik motor Mio pakai celana wahai. Wahai ke Hawaii? Wahai. Kalau paha ke batis namanya wahai. Kalau paha ke pusat namanya Hawaii. Kalau pusat ke dada namanya hai-hai. Kalau dada ke leher namanya aduhai. Ada namanya, tidak sembarang. Tumbuhkan rasa malu. Apa kata Nabi? Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Tidak punya rasa malu belum cukup syarat dikatakan sebagai orang beriman. Bu, Bu, malu Bu. Apalagi yang ada anak kecil, anak bayi, mohon maaf, jangan nyusukan bayi depan umum. Soalnya saya pernah ngalami Pak, ada ibu-ibu suka nyusukan bayi depan umum. Kita bagi saruan undangan, sedang makan saya, tiba-tiba anaknya nangis yang bayi. Langsung dikeluarkannya jerigen. Astagfirullahaladzim. Saya sedang makan sampai hilang nafsu makan saya. Nafsu makan hilang, nafsu kesini ada. Saya kan laki-laki Pak, normal. Masa saya suka lah dengan laki-laki? Makanya Bu, Ibu, makanya kalau ada anak bayi, besarkan jilbabnya. Kalau dia mau nenen, tinggal masukkan dalam jilbab, baru ngobrol, lanjutkan. Jadi ke Bu, anakmu Bu, kuliah ke Pontianak Bu, SPKIPG diundang, nak tinggal di rumah keluarganya ke atau nak ngekau? Mikir. Bu, Ibu, kalau nyusui anak digigitnya, esok masih mau tidak nyusuinya gitu? Masih mau? Tidak jarak? Yang udah digigit luar biasa berkali-kali masih mau? Hebat perempuan Pak. Tidak pernah dia jarak nyusui anak dah. Itu terakhir aku nyusui kamu. Karena ibu tahu menyusukan anak adalah ibadah. Nanti anaknya besar, anaknya sholat, anaknya puasa, anaknya zakat, anaknya haji, anaknya berimpak berwakaf, anaknya berbuat baik, dapat pahala. Ibu yang dulu menyusukan anak dapat pahala yang sama dari anak-anaknya. Makanya jangan malas menyusukan anak. Menyusukan anak jangan malas. Menyusukan anak jangan malas. Jangan cuma menyusukan. Apa yang menyebabkan orang sombong? 4. 1, jabatan, biasanya jabatan.
Tidak usah sombong tentang jabatan. Bapak-bapak yang dapat saya itu jadi pejabat kan? Gara-gara kita rakyat ngangkat nyai, betul? Nah, jadi sana sombong. Yuk, biar kali itu Pak yang saya ceramahin. Yang nonton loh, yang nonton. Kita ceramahin dia. Kadang udah wakil rakyat, dia pakai wakilkan lagi. Jadi saya bingung ketika wakil bupati atau yang mewakili. Siapa yang wakil sebenarnya? Dah wakilnya diwakilkan lagi. Nah, inilah dia yang betul nih. Wakil rakyat hadir, wakil bupati hadir, kemenang hadir. Ini baru dia. Sayyidul qaumi khatimuhum. Pemimpin satu umat adalah pelayan bagi umat itu. Tugasnya melayani rakyat. Oh, rakyat ada acara, saya hadir. Gitu dia mantap. Jelas kan? Nah, tapi ini tergantung Bapak Ibu semuanya nanti nak pilih yang mana. Kalau pilih yang tak bersunat, bersumpik dia nak ke situ. Dan yang paling saya sampaikan nih ya, sampai pun yang Bapak Ibu pilih nanti tahun depan, pasti ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya nanti, siapa yang kau pilih? Yang dah ambil sunat, ya Allah. Siap-siaplah nanti Bu, karena belender di akhirat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jangan sombong. Yang kedua, yang bisa menyebabkan orang sombong biasanya itu harta. Harta itu, Bu, Ibu, yang banyak hartanya itu, pakai ganteng ini, jinjing, jalan punah ini. Dengan anak pagi ngaji kemana Bu? Ngaji. Nyaratkan jinjingnya. Intailah perampok Bu. Hati-hati. Yang ketiga, yang bisa membuat orang jadi sombong, ilmu biasanya. Merasa pintar, merasa banyak gelarnya, merasa orang lain gak sekolah, bisa dibodoh-bodohi. Ini orang jadi sombong. Hati-hati Pak. Dihantukan malaikat ke kandang kita ke tiang error. Lupa pikun. Lupa ingatan si anu buat pikunnya tak ada. Ada dolo dosen dolo Pak. Ngajar, doktor, pintar luar biasa. Tapi sombong. Apa yang terjadi? Allah beri penyakit pikun. Gara-gara terantuk palaknya ke samping. Apa yang terjadi? Seminggu dia pagi ngajar, diproteslah istrinya. Bang, biasanya kau kalau pergi ngajar, sebelum kau pergi ngajar, kau cium golok kening saya. Ini udah seminggu, nak lalu kau cium Bang. Astagfirullah kata lakinya. Berarti selama seminggu siapa yang bercium? Rupanya yang diciumnya pembantunya. Tapi mohon maaf Pak, jangan gara-gara ceramah ini lalu modus nanti di rumah. Pura-pura lupa. Masuk ke kamar pembantu. Ditahukanlah istrinya. Bang, nabi abang ke kamar pembantu kita. Aku kira tahu deh, pres. Ibu bapak, begitu banyak nikmat Allah sebenarnya, tidak mampu kita nak mensyukurinya. Tapi tetap kita ucapkan alhamdulillah. Nah, itulah sifat Nabi sadidal haya wa tawadu. Yang keempat yang menyebabkan orang sombong biasanya itu ibadah, merasa alim, merasa paling banyak, merasa paling sunnah, merasa paling ngamalkan sunnah Nabi. Kita di sumianya dianggapnya paling ahlul bid'ah, masuk neraka. Sombong orang ini. Kakak sholat dan lagi berdoa langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung balik. Ada kayaknya di situ ya? Mana orangnya mana? Bapak ya? Macam tak perlu dia dengan Allah. Irit zikir doa dulu. Wah, ini kami sunnah Nabi Pak Ustaz, kakak sholat langsung balik. Itu bukan sunnah Nabi, itu sunnah saklabah. Sunnah saklabah. Bapak, ibu tahu cerita saklabah? Saklabah zaman Nabi itu kan orang paling miskin. Sampai kain sarungnya sikit, berdua dengan bininya. Makanya dia kakak sholat dia balik, kakak sholat dia balik, kakak salam 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 dia balik. Sampai ditegur oleh Nabi. Saklabah, kau ini macam orang munafik kata Nabi. Nak batah ya kau di masjid? Batah ya Rasul. Nak suka kau irit zikir doa? Suka ya Rasul. Kenapa setiap selesai salam kau balik? Saya ini orang miskin ya Rasul. Kain yang saya pakai ini cuma satu-satunya, berdua dengan istri saya di rumah. Jadi ketika saya sholat di masjid, istri saya menunggu giliran kain yang saya pakai ini untuk sholat juga. Jadi kalau saya wirid zikir dan doa, istri saya kehabisan waktu. Oh,
Deh, kita salah. Jadi gimana salabah? Itu adalah Rasul. Karena sudah terlanjur Anda nanya, kamu nanya. Karena sudah terlanjur Anda nanya, itu adalah ya Rasul. Ya. Tuhan kan Rasul. Ya. Rasul itu kan doanya pasti makbul. Terus doakanlah saya supaya kaya. Ini salabah Pak. Doakanlah saya supaya kaya, kata salabah. Apa kata Rasul? Qalilun tu'addi syukrahu khairu min katsirillahi tu'tikum. Sedikit kau syukuri lebih baik daripada banyak, tapi kau tidak kuat membawanya. Nabi dah khawatir kalau nanti salabah kaya dia akan lupa. Enggak ya Rasul. Hari kedua Rasul doakanlah saya kaya. Hari kedua masih nekat. Hari ketiga maksa. Ya Rasul doakanlah saya kaya ya Rasul. Nabi angkat tangannya. Allahumma rzuq salabah. Ya Allah berikan rezeki dengan salabah. Itu je doa Nabi singkat. Kata Nabi salabah, ini kambing saya hadiahkan kepada kau pelihara, mudah-mudahan berkembang biak jadi banyak. Kambing hamil Pak, diberikan. Kambing bunting. Hamil kan manusia ya. Kalau bunting ya binatang. Berkembang biak kambingnya dari 2 jadi 5 jadi 8, makin lama makin banyak kambing salabah, dan salabah makin sibuk, tidak kelihatan lagi sholat berjamaah di masjid. Lama-lama hanya sholat Jumat aja kelihatan di masjid. Lama-lama Jumat pun tidak kelihatan. Nabi tanya, aina salabah? Kemana salabah? Kata Nabi. Kata sahabat, sibuk ya Rasul, bisnis. Sekarang keluar kota nyari rumput untuk kambing. Kata Nabi, ya wail salabah, celaki salabah. Dikatakan celaki lah Nabi. Jadi orang yang selesai sholat itu Pak langsung balik. Itu bukan sunnah Nabi, sunnah salabah. Jelas? Nabi itu wirid zikir doa selesai sholat, bukan langsung balik. Sudah dari mana? Sunnah salabah Pak padakannya. Kalau sunnah sahabat, sunnah salabah. Wirid, zikir dan doa. Oh tak mau doa bersama? Doa seorang. Kau kenapa tidak mau berdoa? Hei Pak Ustaz, malas saya nak doa. Kenapa tidak mau doa? Doa yang lama pun belum Allah kabulkan. Masa dah minta akhir? Kau kenapa tidak mau doa? Bersama, lain doa saya dengan imamnya Pak Ustaz. Imamnya minta hujan, aku tak suka. Kenapa? Imamnya nanam sawit, aku nanam getah. Macam mana saya nak naruh nakal kata dia. Oh betul juga ya. Doa masing-masing. Nah perbedaan-perbedaan yang ada nih Pak, jangan membuat kita berkelahi. Masing-masing ada dalilnya, ya Pak ya? Pak? Oh nampaknya dah ngantuk. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 bukti cinta itu yang saya sampaikan ada manfaatnya lah walaupun tak banyak. Oh sampai 1 jam setengah. Lama kan? Sakit kaki saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu panjang umur semuanya, sehat semuanya badan dan keluarganya, lapang hari rezekinya. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Masih mau dengar ceramah saya? Kalau ibu membuat walimah, buatlah walimah di waktu pagi. Kalau Bapak Ibu masih mau mendengarkan saya ceramah, boleh tahun depan diundang sekali lagi. Tapi nampaknya jarak itu. Nah jarak-jarak lah dan apa-apa. Tempat lain masih banyak. Sombong. Nah kalau tidak mau, tidak apa-apa. Kalau mau, insya Allah saya carikan waktunya sempat, insya Allah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan melapor ke Pak Polisi. Ini saya ceramah bukan kasar, bukan marah-marah, bukan suaranya yang nyari. Karena kalau suara saya lembut palat, pasti Bapak Ibu ketiduran semuanya. Judul ceramah kita malam hari ini adalah tentang meniru akhlak Nabi. Karena kita harus cinta kepada Nabi Muhammad. Ada 3 bukti yang cinta yang harus kita laksanakan. Yang pertama, pasti apa lagi bunyi salonnya tidak begitu jelas teman. Ibu bapak, jadi kalau selama 1 jam 30 menit ini 1 jam setengah
ada omongan saya menyinggung perasaan Bapak Ibu, tidak berkenan di hati atau tidak sopan, saya Ustadz Hatoli mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu semua memaafkan saya? Pak Rujani mau tidak maafkan saya? Tidak maafin. Awas dia dimaafkan. Saya minta maaf dong. Oh udahlah, saya minta maaf dah semuanya. Yang saya sabut-sabut tadi namanya saya minta maaf. Minta maaf yang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tibalah kita pada hari-hari itu penutup. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara kegiatan mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Kepada Allah kita sama-sama kita mohon ampun. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Jalan-jalan naik pesawat, sudah jalan salah alamat. Mari kita berbanyak sholawat untuk mendapatkan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.